Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat bisnis sekalian. Di video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana melakukan pengurusan sertifikat halal ya buat UMKM. Ya, dari kebijakan umumnya sampai teknisnya ya seperti apa. Jadi di video kali ini saya jelaskan dari mulai pengajuan pendaftaran sampai diterbitkannya sertifikat halal tersebut. Jadi baik sobat bisnis, yang pertama saya ingin menjelaskan mengenai kebijakan umumnya, kemudian terkait dalilnya ya. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 langsung saja artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi di dalam Al-Quran sudah jelas ya bagaimana kita dianjurkan, diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, thayyibah, halal dan thayyibah ya. Kemudian ada dasar hukumnya, antara lain untuk pengurusan sertifikat halal ini adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Kemudian Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agama. Dan kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Baik, selanjutnya mengenai latar belakang kenapa perlu jaminan produk halal ya, atau sertifikat produk halal, sertifikat halal. Jadi adalah latar belakangnya untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya. Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat ya, terutama masyarakat muslim tentunya. Tujuannya adalah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk. Kemudian tujuan lainnya adalah memberikan nilai tambah dari produk tersebut, sehingga pelaku usaha juga tentunya bisa menjual dengan nilai tambah, yaitu produknya dengan produk halal. Baik, selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang urutannya ya, urutannya bagaimana jadi ada beberapa di dalam pengurusan produksi halal ini ada beberapa pihak yang terlibat, yang berwenang untuk melakukan pengawasan, pelaksanaan, pendampingan di dalam pengajuan proses produk halal ya. Jadi antara lain di sini ada namanya auditor halal ya. Ada auditor halal, kemudian ada juga penyelia halal. Ya, auditor halal yang mengaudit ya, mengaudit tentang kehalalan produk. Kemudian penyelia halal adalah pihak internal ya, pihak internal yang ada di perusahaan tersebut atau di UMKM. Jadi yang bisa memberikan pernyataan
atau melakukan pengawasan terkait proses produksi produk untuk menjadi produk yang halal. Jadi penyelia halal ini bisa juga dari pemilik usahanya ya. Jika usahanya memang levelnya memang kecil, maka penyelia halal ini biasanya pemiliknya langsung ya, karena yang mengetahui proses dari awal sampai akhirnya terkait proses produk halal. Kemudian ada juga namanya pendamping PPH atau pendamping halal. Jadi pendamping halal ini biasanya wewenangnya adalah melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap pernyataan kehalalan produk oleh pelaku usaha. Jadi di dalam pengurusan sertifikat halal ini ada beberapa ya, ada yang reguler, ada yang namanya self declare. Nah, pendamping PPH ini adalah yang mendampingi pelaku usaha yang melakukan pengurusan sertifikat halal dengan yang namanya proses atau melakukan pernyataan sendiri self declare terkait produk halal tersebut. Jadi yang menggunakan metode namanya self declare ya. Kemudian ada alur pendampingannya. Pendampingannya biasanya dari pelaku usaha membuat skema bahan dan proses produk halalnya ya. Nanti ada yang namanya di sini manual SPJPH ya, yang bisa diisi. Nanti di situ ada beberapa terkait dengan bahan-bahan bakunya, kemudian prosesnya, kemudian alat-alatnya juga ya dicantumkan. Kemudian dilakukan namanya pendampingan. Nah, pendampingan ini adalah dengan pendamping PPH atau pendamping halal yang melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumennya, kemudian bahannya dan skemanya. Kemudian jika ada hal yang perlu dikoreksi, maka pelaku usaha dan pendamping tentunya melakukan koreksi terhadap bahan-bahannya. Jadi di saat pendampingan, pendamping PPH ini melakukan verifikasi dan validasi ke lapangannya, artinya langsung survei ke tempat produksinya ya, produksi dari produk halal tersebut. Kemudian ketika sudah melakukan pengajuan ya, dengan memberikan ikrar atau pernyataan dengan form yang sediakan ya, form self declare atau manual SPJPH. Kemudian dalam proses ini semua dokumen dari pelaku usaha dalam pembuatan produknya itu disampaikan melalui sistem si halal ya, yang ada linknya. Nanti akan saya sampaikan linknya. Kemudian selanjutnya dari pendampingan dan pelaku usaha melakukan verifikasi, kemudian jika ada koreksi maka dilakukan koreksi, kemudian penyampaian seluruh dokumen di dalam sistem ya, dalam sistem akuntansi halal. Kemudian selanjutnya diteruskan ke BPJPH ya. BPJPH ini adalah wewenangnya adalah menerima dan memverifikasi kembali dokumen permohonan yang kemudian setelah itu akan diserahkan kepada MUI. Nah, kemudian ketika sudah sampai ke MUI atau Majelis Ulama Indonesia ini melakukan sidang fatwa. Nah, sidang fatwa, maka di dalam sidang fatwa ini bisa menolak atau menetapkan produk tersebut halal atau tidaknya ya. Jika halal maka BPJPH menerbitkan sertifikat halal ya. Jadi secara garis besar seperti itu ya. Kemudian tentunya
di dalam proses pendampingan tentunya pendamping halal menyampaikan hal-hal terkait apa-apa yang perlu disiapkan ya, agar nanti pelaku usaha menyiapkan kemudian mengupload ke sistem yang namanya akun si halal. Baik, jadi di sini untuk yang self declare ya, jadi dalam video ini saya menyampaikan terkait proses pengurusan sertifikat halal ini dengan yang namanya self declare, metode self declare yang tujuannya adalah untuk pengurusan sertifikat halal terutama untuk UMKM. UMKM yang seperti apa? UMKM yang syaratnya yang pertama adalah UMKM ini maksimal omsetnya ini 500 juta ya setahun. Kemudian jika melebihi maka bukan pengurusan halal dengan self declare, tapi dengan cara yang reguler. Jadi saat lainnya pelaku usaha ini mendapatkan fasilitas self declare ini adalah yang pertama memiliki NIB, yang kedua tadi sudah saya sebutkan maksimal penjualannya ini atau omsetnya ini 500 juta per tahun. Kemudian lokasi dan tempat dan alat produksi yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat produksi tidak. Jadi jika ada yang tidak halal maka harus terpisah ya dari proses produk halal. Jika ada yang tidak halal maka harus terpisah tempatnya, lokasi, tempat maupun alatnya. Kemudian yang keempat, memiliki atau tidak memiliki surat izin edar, sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS untuk produk makanan minuman dengan daya simpan kurang dari 7 hari, atau izin edar lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas terkait. Kemudian memiliki outlet maksimal itu satu lokasi ya. Jadi kalau lebih dari satu lokasi maka metode yang harus dijalankan untuk proses produksi halal ini yaitu dengan metode reguler ya. Kemudian secara aktif telah berproduksi selama 1 tahun sebelum melakukan pengajuan proses sertifikat halal. Yang ketujuh adalah produk yang dihasilkan berupa barang bukan jasa ya, seperti usaha restoran, kantin, catering, kedai, warung makan, dan sebagaimana rincian jenis produk dalam lampiran keputusan. Kemudian bahan yang digunakan adalah tentunya dipastikan kehalalnya dibuktikan dengan sertifikat halal. Jadi nanti di formnya akan ada tabel yang perlu diisi, bahannya apa, kemudian produsennya siapa, dan sertifikat halalnya berapa nomornya ya. Kemudian tidak menggunakan bahan berbahaya tentunya ya. Nah itu untuk yang self declare ya. Jadi dokumennya adalah NIB, jika ada surat izin edar, ada surat izin edar dicantumkan, kemudian surat permohonan pendaftaran ya, itu ada formnya ya. Kemudian ada surat pernyataan akad ikrar, itu juga ada formnya. Kemudian dokumen pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, kemudian alur proses produksinya, kemudian pengemasannya, penyimpanan produk jadinya, dan kemudian distribusinya. Jadi kemudian kesediaan untuk didampingi oleh pendampingan proses produk halal atau didampingi dengan pendamping halal. Kemudian adanya penyelia halal. Ya tadi saya sebutkan bahwa penyelia halal ini bisa pelaku usahanya sendiri ya. Kemudian template manual SJPH ya, SJPH sistem jaminan produk halal ini yang diisi dengan lengkap ya. Jadi manualnya. Kemudian foto
video terbaru fasilitas saat proses produksi. Jadi ada fotonya atau video terbarunya mengenai fasilitas dari proses produksinya. Nah, itu adalah dokumen-dokumennya ya. Kemudian pendamping PPH ini adalah perorangan yang melakukan proses pendampingan PPH. Pendampingan pendamping PPH ini syaratnya adalah warga negara Indonesia, beragama Islam, memiliki wawasan luas dan memahami syariat mengenai halalan produk, kemudian memiliki sertifikat pelatihan pendampingan PPH. Nah, di akun Si Halal biasanya ada pilihan nama-nama pendamping halalnya yang bisa dipilih, mungkin yang sudah kita komunikasikan dengan pendamping halal kita, atau pendamping halal yang memang melakukan penawaran pendampingan proses produksi halal. Oke, selanjutnya ada akun pendamping Si Halal ini ya. Tentunya ini wajib ya diisi, didaftarkan terlebih dahulu dengan linknya ptsp.halal.go.id. Nah, di sini nanti didaftarkan dulu akunnya, kemudian diverifikasi, kemudian diisi ya beberapa hal terkait bahan bakunya, kemudian pabriknya atau outletnya dan lain-lain sebagainya datanya. Kemudian diupload juga berkas-berkas dokumen lainnya ya, termasuk NIB dan lain-lain. Nah, tadi langkah-langkah selanjutnya adalah pendampingan PPH ini ya. PPH ini atau pendamping halal ini melakukan verifikasi data, verifikasi lapangan dan validasi datanya. Apakah sudah sesuai dengan yang dinyatakan atau yang diajukan di dalam manual SPJPH maupun di akun Si Halal. Ya. Oke. Selanjutnya ya. Jadi pendamping halal ini tentunya punya kode etik ya, kode etik sendiri agar bisa menjaga kerahasiaan dari terkait data pelaku usaha ya. Jadi tentunya ini bisa menjadikan kenyamanan atau jaminan bahwa pelaku usaha tidak merasa dirugikan jika terjadi kebocoran rahasia misal terkait resep dan lain-lain. Jadi tentunya pendamping PPH ini punya namanya Code of Conduct atau kode etik dalam melaksanakan pendampingan PPH. Ya, jadi saya ulangi alurnya. Yang pertama, pelaku usaha ini membuat akun Si Halal, kemudian mengajukan pengajuan pengurusan sertifikat halal dengan namanya pilihannya self declare ya di dalam akun Si Halal tersebut. Kemudian selanjutnya pendamping PPH melakukan verifikasi dan validasi lapangan ya ke tempat pelaku usaha melakukan proses produksinya. Kemudian selanjutnya diverifikasi kembali oleh BPJPH. Kemudian BPJPH menerbitkan surat tanda terima dokumen ya. Surat tanda dokumen diterima. Kemudian dari situ BPJPH meneruskan ke MUI, Majelis Ulama Indonesia, untuk melakukan sidang fatwa. Ya, jika ditetapkan bahwa produk tersebut halal, maka BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Dan pelaku usaha setelah diterbitkan, maka pelaku usaha tinggal download saja ya atau mengunduh sertifikat halal yang ada di akun Si Halal. Jadi prosesnya seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya dia terkait produk halal ini yang perlu diperhatikan adalah terkait bahan bakunya ya, bahan-bahannya ya, termasuk bahan tambahan atau bahan penolong, kemudian proses produksinya ya, proses produksinya juga harus diperhatikan ya. Jika ada yang tidak halal dipisahkan ya. Tentunya ini
sangat rigid sekali, karena memang ini adalah untuk menjamin bahwa dari bahannya kemudian sampai prosesnya itu tentunya harus yang benar-benar terjamin halalnya dengan dinyatakan oleh pelaku usaha dalam pernyataan self declare untuk penjaminan produk halal ya. Baik, saya akan lanjutkan. Jadi ada yang namanya NIB ya. NIB ini adalah salah satu dokumen yang perlu disiapkan oleh pelaku usaha. Nah, bagaimana cara pengajuan pembuatan NIB ini? Nah, ini bisa dilakukan sendiri ya dengan mengajukan di OSS ya, Online Single System, yang linknya adalah oss.go.id ya. Jadi di situ nanti pilihannya tinggal pilih kita sebagai UMK ya. Nah, nanti di situ ada pilihan KLBI-nya atau terkait dengan bidang usaha kita ya. Nah, setelah udah mendapatkan NIB-nya, maka bisa di download dan dicantumkan nomornya di akun si halal. Jadi sekarang sudah mudah ya, secara online bisa membuat yang namanya NIB ya, nomor induk usaha. Jadi didaftarkan ke link oss.go.id ya, terkait data-data kita termasuk bidang usaha kita ya. Sangat mudah sekali ya cara pembuatannya. Jika ada yang kesulitan bisa disampaikan di kolom komentar, insya Allah saya akan jawab di kolom komentar. Baik, untuk selanjutnya adalah setelah membuat NIB ya, nomor induk berusaha, maka selanjutnya adalah terkait proses produk halal ya. Jadi seperti dalil sebelumnya disebutkan bahwa makanlah yang halal dan thayyib ya. Jadi bukan hanya halal tapi baik juga ya buat tubuh kita, buat kesehatan tubuh kita ya. Jadi bahan-bahannya yang halal dan tentunya bergizi misalnya ya, tidak merugikan kesehatan kita ya, kesehatan orang lain ketika mengkonsumsi produk yang kita jual. Jadi tentunya dengan mengetahui apa saja yang diharamkan, tentunya pelaku usaha menghindari penggunaan bahan-bahan yang haram tersebut ya. Jadi bahan-bahan ya untuk pengurusan sertifikat halal dengan self declare ini harus sudah memiliki yang namanya sertifikat halal ya, sertifikat halal yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia maupun Kemenak ya, atau BPJPH. Oke, selanjutnya tentunya di dalam melakukan proses produksi halal ini paling tidak adanya komitmen dan tanggung jawab dari pelaku usaha untuk memastikan, untuk memberikan jaminan, untuk menyatakan bahwa produk tersebut adalah halal dari bahan bakunya, proses produksinya, kemudian tempatnya, dan pasaran alat-alatnya itu adalah halal semua ya. Oke, ada juga di dalam form manual SPJPH namanya kebijakan halal ya.
Jadi kebijakan halal ini apa sih? Menetapkan pernyataan tertulis komitmen pelaku usaha untuk menggunakan bahan halal, memproses produk halal, menghasilkan produk halal secara berkesinambungan dan konsisten, ya, konsisten terus menerus ya. Jadi jangan sampai berubah tuh. Tadinya menggunakan produk halal, kemudian besoknya menggunakan produk yang tidak ada sertifikat halalnya. Kemudian kebijakan halal ini pelaku usaha perlu mensosialisasikan ya di dalam organisasi usahanya ya, kepada seluruh karyawannya, seluruh personal yang ada di organisasi usahanya. Kemudian juga disosialisasikan juga kepada seluruh pihak terkait, termasuk suppliernya. Kemudian ini adalah komitmen dan tanggung jawab dari pelaku usaha ya, kebijakan halal. Kemudian adalah manajemen puncak bertanggung jawab dalam menyediakan sumber daya yang memadai dalam penyusunan, penerapan, perbaikan, dan berkelanjutan SCPH ini ya. Kemudian menetapkan meregistrasi penyelia halal ya. Penyelia halalnya diregistrasi juga ya. Kemudian memastikan semua karyawan menjaga integritas halal di perusahaan tersebut ya. Kemudian menetapkan tim manajemen halalnya ya, yang tugas dan tanggung jawabnya adalah melibatkan seluruh pihak terkait dan yang disertai dengan bukti tertulis ya. Misalnya ada namanya rapat sosialisasi untuk menjaga kehalalan produk ya. Nah itu ada proses rapatnya, ada notulensinya, ada absensinya, itu dicantumkan. Kemudian ada pembinaan sumber daya manusia. Nah ada pelatihan untuk penyelia halal, ada pelatihan personel untuk pelatihan internal. Kemudian menetapkan prosedur dan memelihara bukti pelaksanaan ya. Nah itu salah satu komitmen dan tanggung jawab dari pelaku usaha. Jadi semuanya ada formnya ya, ada formnya disediakan yang bisa mempermudah pelaku usaha dalam melakukan proses produk halal tersebut. Jadi proses produk halal tentunya ini dengan set declare adalah dituntut komitmen dan tanggung jawab dari pelaku usaha dalam melakukan proses produksi halal. Oke. Jadi ada beberapa yang perlu diisi ya, form-form yang perlu diisi ya, terkait pernyataan komitmen kebijakan halal, kemudian pernyataan sebagai penyelia dan lain-lain ya, termasuk sosialisasi terkait produk halal tersebut. Baik. Untuk selanjutnya saya membahas tentang terkait bahan ya, bahan-bahannya ya. Jadi ada bahan yang dikecualikan ya, dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Bahan apa yang dikecualikan? Yang pertama adalah berasal dari alam, berupa tumbuhan dan bahan tambang tanpa melalui proses pengolahan. Kemudian dikategorikan tidak berisiko mengandung bahan yang diharamkan ya, dan atau tidak tergolong berbahaya serta bersinggungan dengan bahan haram ya. Jadi yang dikecualikan itu misalnya seperti air ya, tapi air bukan yang dalam kemasan, air biasa ya, misalnya air untuk mencuci atau air untuk bahan-bahan tambahannya ya. Nah itu tidak perlu sertifikat halal. Jadi bahan yang dikecualikan dari kewajiban sertifikat halal ini secara rinci antara lain adalah misalnya berasal dari tumbuhan seperti buah segar, sayuran kering ya, umbi-umbian, rumput laut, beras, jagung, air kelapa ya.
apa saja ya yang diambil dari alam ya. Kemudian bahan yang dikecualikan dari kewajiban sertifikat lain antara lain ada lagi selain itu ada namanya golak tomanan ya, kulit kina, serbuk agar, gom akasia murni, minyak asiri, minyak kayu manis, serbuk coklat, mentol, minyak orange, peppermint ya. Tapi yang bukan dalam kemasan ya intinya. Kemudian apalagi selain itu, misalnya berasal dari hewan yang non sembelih ya, seperti ikan ya, susu ya, kemudian ya, belalang segar ya, dan lain-lain. Terus kemudian ada bahan yang dikecualikan lagi yang tidak perlu sertifikat halal adalah yang berasal dari proses fermentasi mikroba, misalnya kayak tape ketan, singkong, kemudian oncom merah, oncom hitam, dadi, dan tempe. Nah itu tidak perlu sertifikat halal. Kemudian yang berasal dari alam tadi, selain tumbuhan, misalnya air yang langsung dari sumber mata airnya, air untuk injeksi, kemudian es batu ya. Klasifikasi bahan yang dikecualikan dari kewajiban sertifikat halal ini ada juga bahan olahan yang tidak beresiko mengandung atau terkontaminasi bahan tidak halal ya. Misalnya terkait kasa pembalut, kapas murni, pembalut krep katun, polimer berbasis selulosa ya. Kemudian polimer sintetik, polietelan, polistiren ya, dan lain-lainnya. Terus bahan kimia yang dikecualikan dari kewajiban sertifikat halal adalah bahan kimia seperti magnesium oksida, zinc oksida, kemudian titanium oksida, bentonite, diatomaceous earth, kaolin, phthalates, activated alumina ya. Banyak ya yang dikecualikan untuk. Kemudian bahan tambang misalnya perlite, natrium klorida, batu bara, kalsium oksida, silikon, timah, batu kapur, tanah liat ya. Nah itu bahan-bahan yang dikecualikan ya. Oke, selanjutnya adalah jadi ada form-form yang perlu diisi untuk mengisi daftar bahan. Daftar bahan ini ada tabel, antara lain ada nomor, nama dan merek, kemudian produsennya ya, produsennya PT apa ya misalnya, kemudian nomor sertifikat halalnya, kemudian masa berlakunya. Nah itu tabel tersebut ada 5 kolom ya. Kemudian daftar bahan yang digunakan pada setiap produk itu ada 4 kolom ya, dengan kolom kecilnya sampai tergantung berapa produknya ya. Nah itu diisi dengan form yang sudah disediakan ya. Nanti saya cantumkan di description ya untuk manual SPCPH-nya yang perlu diisi ya, termasuk dengan daftar bahan ini. Oke, untuk selanjutnya adalah verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pendamping halal ya. Jadi kenapa perlu verifikasi dan validasi? Karena memang tidak ini sebagai proses yang memang ditetapkan untuk sertifikat halal dengan namanya proses dengan metode self declare. Jadi ketika pelaku usaha melakukan menyatakan bahwa produknya halal dengan mengisi form yang disediakan, maka selanjutnya pendamping PPH ini memverifikasi, kemudian memvalidasi mengenai datanya dan kemudian mengenai prosesnya bagaimana, apakah sesuai yang sudah
dicantumkan di dalam pernyataan dan komitmen dari pelaku usaha terkait produk halal. Ya, jadi saya ulangi kembali mengenai prosesnya seperti apa. Yang pertama, pelaku usaha membuat akun si halal ya, akun si halal dengan linknya ptsp.halal.go.id ya. Jika ada masalah dalam pembuatan akun si halal, silakan ditanyakan di komen ya, atau yang kurang mengerti silakan disampaikan di kolom komentar. Kemudian setelah itu pelaku usaha mengajukan set declare. Nah, set declare ini bisa dipilih ya di akun si halal tersebut, kemudian diisi di dalam manual SDPH. Oke. Kemudian setelah itu baru pendamping PPH melakukan pendampingan dengan cara melakukan verifikasi dan validasi dari yang sudah diisi ya, terkait form-form pernyataan, form-form komitmen, daftar bahan ya, dan alur proses dari produk halal, proses produk halal tersebut ya. Jadi pendamping PPH tentunya melakukan verifikasi dengan seksama, dengan teliti agar jangan sampai pas di saat pengajuan ke BPJPH terjadi pengembalian ya, misalnya terkait kurangnya data, kurangnya dokumen, kemudian tidak sesuainya dokumen, atau ada hal yang perlu dicantumkan sertifikat halalnya dan lain-lain. Kemudian dari pendamping halal ini ya tentunya verifikasi ke lapangan ya, langsung ke tempat, kemudian memverifikasi, mencocokkan terkait data mengenai bahan bakunya, kemudian mengenai prosesnya dan lain-lain. Apakah sudah sesuai? Apakah sudah mengikuti bahan baku yang memang harus memiliki sertifikat halal. Setelah itu, setelah pendampingan, setelah verifikasi, maka proses selanjutnya adalah verifikasi dokumen oleh BPJPH. Jika sudah lengkap, jika sudah benar, maka BPJPH menerbitkan surat tanda terima ya, surat tanda terima dokumen atau STTD. Kemudian dari BPJPH menyerahkan ke Majelis Ulama Indonesia untuk disidangkan dalam sidang fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kemudian jika memang produk tersebut memang sudah diyakini benar halal ya, sudah diverifikasi oleh pendamping halal dan BPJPH, maka diterbitkanlah sertifikat halal oleh BPJPH. Dan pelaku usaha jika memang sertifikat halal sudah terbit bisa mengunduh di dalam akun si halal tersebut ya. Baik, selanjutnya. Nah, pelaksanaannya secara detail seperti apa sih dalam melakukan verifikasi dan validasi? Ya. Jadi pendamping PPH ini melaksanakan verifikasi dan validasi pernyataan produk oleh pelaku usaha ini dilakukan oleh pendamping PPH yang memang sudah memiliki sertifikat ya, yang berasal biasanya dari organisasi masyarakat atau lembaga keagamaan Islam, universitas atau perguruan tinggi ya. Kemudian ada juga dari instansi pemerintah ya, atau badan usaha yang bermitra dengan organisasi masyarakat Islam, dan tentunya ini yang pasti mereka sudah memiliki sertifikat sebagai pendamping PPH. Jadi pendamping PPH ini melakukan pendampingan sekaligus nanti melakukan verifikasi dan validasi terkait
proses produksi halal ya. Jadi apa yang disiapkan pelaku usaha dalam menghadapi verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pendamping PPH. Jadi sebelum pendamping PPH melakukan verifikasi dan validasi, pelaku usaha mempersiapkan proses produk halal yang memenuhi ketentuan jaminan produk halal, mulai dari mereka memiliki penyelia halal. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa penyelia halal ini bisa pelaku usahanya itu sendiri. Kemudian menyiapkan manual SPJPH yang sudah diisi, ya, manual SJPH ya. Kemudian menyiapkan bahannya. Bahan-bahan ini tentunya bahan yang sudah tersertifikat halal dan yang memang dikecualikan, jadi tidak perlu dengan sertifikat halal, itu juga disiapkan ya, bahan-bahannya apa aja. Kemudian tentunya ya dengan kemasan-kemasan yang memang sudah ada tercantum bahan tersebut memiliki sertifikat halal ya. Jadi ya bahan-bahan tersebut memang sudah disiapkan beserta dengan kemasan yang memang mencantumkan sertifikat halal ya. Nomor sertifikasi halal ya. Ya, kemudian pelaku usaha bersama penyelia halal melaksanakan sistem jaminan produk halal di perusahaan dan mendokumentasikan kemudian bukti dan implementasinya sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam sistem jaminan produk halal, seperti ada absensi, kemudian ada bukti sosialisasinya seperti apa ya. Kemudian setelah semua persiapan dirasa sudah memenuhi persyaratan, pelaku UMK ini untuk menyepakati jadwal kunjungan pendamping PPH ya. Jika sudah disiapkan, maka pelaku usaha ini dan UMK ini, pelaku usaha dan pendamping PPH ini melakukan jadwal verifikasi, sepakatnya tanggal berapa, hari apa ya. Kemudian baru dilakukan yang namanya verifikasi dan validasi. Tata caranya seperti apa sih pendamping PPH ini untuk melakukan verifikasi dan validasi? Jadi verifikasi PPH ini dilakukan dengan memeriksa dokumen apa aja, manual SJPH dan implementasinya. Ya, implementasi ini adalah pelaksananya. Jadi antara manual SJPH yang diisi, kemudian implementasinya seperti apa, apakah sama ya, apakah sesuai. Kemudian meminta skema PPH. Skema ini misalnya alurnya seperti apa, PPH ini proses produk halalnya seperti apa, misalnya dari bahannya apa saja, kemudian prosesnya seperti apa, alat-alat yang digunakan apa saja ya, sampai produksi dan distribusinya seperti apa. Nah, itu skema PPH-nya ya, alurnya, proses produk halalnya. Kemudian dalam hal hasil verifikasi terhadap PPH ditemukan ketidaksesuaian, pendamping PPH melakukan tindakan koreksi ya, terhadap PPH. Misalnya ada bahan yang tidak ada sertifikat halal, maka pendamping PPH menyampaikan bahwa bahan ini diganti sebaiknya agar bisa diproses untuk selanjutnya ke BPJPH. Jadi jika memang bahan ini memang harus memiliki sertifikat halal, maka bahan tersebut adalah bahan yang memang sudah memiliki sertifikat halal. Jika belum, maka diganti dengan bahan yang sejenis tapi yang sudah memiliki sertifikat halal. Ya. Kemudian dalam hal hasil verifikasi dan validasi ini wajib memenuhi standar kehalalan produk ya. Pendamping PPH ini memberikan rekomendasi kepada BPJPH bahwa memang bahan-bahan yang digunakan, kemudian prosesnya memang sudah memenuhi standar kehalalan produk ya.
seperti yang memang sudah disampaikan bahwa pendamping PPH ini memiliki wawasan terkait mengenai bahan-bahan apa saja yang memang halal, yang dikecualikan untuk tidak perlu memiliki sertifikat halal, atau memang bahan-bahan memang yang harus memiliki sertifikat halal. Kemudian prosesnya juga, ya, dan hal-hal apa yang memang perlu ditekankan, dipastikan bahwa produk tersebut halal, ya. Seperti misalnya tempat produksinya, ya, jika memang dia menjual produk yang tidak halal, memang harus dipisahkan, ya, dari bahan bakunya dan lain-lain, dari alat-alatnya juga sampai tempat produksi. Jadi ada 5 komponen, ya, yang harus dicek oleh pendamping PPH ini. Yang pertama, pernyataan pelaku usaha, ya, apakah sudah diisi. Kemudian merek atau nama produk, ya, merek atau nama produk yang diajukan oleh pelaku usaha untuk diterbitkan sertifikat halal. Kemudian daftar bahan. Nah, daftar bahan ini tadi sudah saya sampaikan bahwa daftar bahan yang memang sudah memiliki sertifikat halal, kecuali memang bahan tersebut dikecualikan. Kemudian proses produk halal, ya. Yang keempat, proses produk halalnya ini apakah sudah sesuai dengan standar produk halal. Kemudian yang kelima adalah manual SJPH, ya. Ya, SJPH ini adalah manual yang disediakan, manual untuk sistem jaminan produk halal. Itu ada formnya disediakan, ya. Nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Kemudian instrumen daftar periksa kriteria SJPH apa saja sih? Yang pertama, kebijakan halal. Yang kedua, bahan. Yang ketiga, produk. Keempat, proses produk halal. Yang kelima, audit internal. Nah, audit internal ini maksudnya adanya audit, ya, yang dilakukan oleh internal dari pelaku usaha. Kemudian kaji ulang. Oke. Ya, jadi tentunya antara pendamping PPH dan pelaku usaha tentunya saling terbuka, saling memberikan memang informasi-informasi yang memang secara jujur bahwa dari segi bahan, kemudian proses produksinya ini tentunya memang menggunakan bahan-bahan yang halal, ya. Dan tentunya pendamping PPH juga selain mendampingi, yaitu memberikan edukasi bahwa memang pentingnya proses produk halal ini adalah untuk menjamin bahwa produk tersebut memang sesuai standar kehalalan yang ditentukan oleh Kementerian Agama maupun Majelis Ulama Indonesia. Jadi perlu ditekankan kembali terkait daftar bahan. Apabila bahan yang digunakan termasuk bahan yang diragukan, maka pendamping PPH perlu memeriksa sertifikat halal, ya, meliputi nomor sertifikat halalnya, ya, kemudian tanggal berakhir masa berlaku sertifikat halal, kemudian nama produsen dan lokasi produsen. Dan apabila bahan yang digunakan termasuk bahan yang tidak diragukan, maka pendamping PPH perlu merujuk daftar ringkasan bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal, ya, yang ditetapkan dalam KMA 1360. Jadi perlu ditekankan kembali bahwa bahan yang tidak diragukan adalah bahan nabati, bahan hewani, non-sembelihan, bahan yang berasal dari proses fermentasi mikroba, kemudian bahan berasal dari air, alam, ya, dan bahan kimia, bahan tambang, ya, yang memang dikecualikan untuk diterbitkan memang sertifikat halal. Baik.
Untuk selanjutnya ya, ini adalah manual sistem jaminan produk halal ya, yang perlu diisi ya, nama usaha, nama perusahaannya ya, kemudian kebijakan halalnya, kemudian surat keputusan penetapan penyedia halal ya, penanggung jawab halal ya, yang dibuat oleh pelaku usaha ya. Oke. Baik. Ada proses yang ada prosedur yang pemeriksaan bahan ya. Jadi SOP-nya misalnya SOP pemeriksaan bahan datang ini yang pertama, isi nama usaha, berkomitmen dan bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan bahan datang. Yang kedua, setiap bahan datang sebelum digunakan produksi diperiksa kesesuaian antara informasi pada label kemasan bahan dengan informasi yang tercantum dalam dokumen pendukung bahan. Informasi yang diperiksa mencakup nama bahan, nama produsen, nama negara produsen, dan adanya logo halal bila dipersyaratkan. Nah, ini terkait audit internal ya. Nah, audit internal ini ada namanya form ya, form yang perlu diisi ya, yang di checklist ya, dengan poin-poin yang memang sudah ditentukan oleh BPJPH mengenai apa aja yang perlu dipastikan ya terkait kebijakan halal, kemudian tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab, kemudian sumber daya manusianya, pembinaan sumber daya manusianya, dan lain-lain. Oke, baik, untuk selanjutnya adalah baik, ini salah satu contoh ya pengisian untuk manual SJPH ya. Jadi ini ada pernyataan pelaku usaha ya, jadi yang perlu diisi nama pemilik usahanya siapa ya, kemudian nama usahanya, nama usaha, kemudian alamat usaha dan alamat tempat produksi. Nah, ini sama ya, jadi kalau bapak ibu berbeda nanti alamat berbeda, dan nomor telepon, kemudian ini email, dan jenis produknya apa, minuman atau makanan ya. Kemudian, nah di sini sudah template sebenarnya, jadi yang diisi data profil usaha dan pemilik usahanya sebenarnya. Jadi di template, dengan ini kami nyatakan menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya ya. Jadi sudah template, jadi mudah ya diisi terkait data usaha dan profil usahanya. Kemudian ini ke template-nya disediakan juga. Jadi kita tinggal masukkan merek dan foto produknya. Kemudian ini daftar bahannya. Kemudian, nah ini proses produk halalnya. Jadi Bapak Ibu diwajibkan mencantumkan prosesnya ya. Jadi buat saja via Word ya, ada ya di sini ada template yang bisa digunakan di Smart Chat bisa, atau di secara manual juga bisa ya. Yang mudah sih pakai Smart Chat, tinggal pilih saja nanti yang mana bentuk template-nya, tinggal diisi prosesnya. Jadi misal dari start ini mulai, kemudian persiapan, proses produksi, pemasakan, pengemasan, dan selesai ya. Baik, nah ini narasi lengkap dari keterangan terkait prosesnya. Ya, di sini misal persiapannya, pembelian bahan baku ya, di toko produk yang sudah ada sertifikat halal ya. Kemudian proses produksinya, pemasakannya, persiapan pengemasannya, dan pengemasan. Nah, ini narasi singkat secara kesimpulannya ya, kesimpulan dari proses ini. Oke. Ini tadi surat pernyataan. Nah, yang ini manual SJPH-nya ya.
yang memang sudah jadi ada template-nya juga. Jadi nanti ada tanda tangan pengesahan ya. Jadi di sini ada pemilik usaha, kemudian ada penanggung jawab, nanti tanggal dan bulan tahunnya, pengesahannya kapan. Nah ini nanti dikosongkan saja ininya nih ya, kecuali yang ya pemilik usaha dan penanggung jawab ini sudah ditandatangani oleh pemilik usaha atau penyelia halal yang ada di perusahaan. Atau biasanya kalau yang UMKM sekaligus ya, pemilik usaha sekaligus penyelia halal. Baik, ini nih terkait bab 1 yang ada di manual SJPH. Jadi sini ada nama perusahaannya. Kalau bentuknya PT perorangan atau PT reguler, nah di sini disebutkan PT-nya PT apa. Kemudian kalau ada NIB-nya bisa diisi, misalnya NIB-nya nomor berapa, ya. Jadi diisi saja. Kemudian skala usahanya, ya mikro atau kecil. Jadi pilihannya mikro atau kecil. Tinggal dicoret yang mana. Kalau mikro, dicoret yang kecilnya. Kalau yang kecil berarti coret yang mikronya. Baik, di sini data penyelia halal, nama siapa, Kirun. Kemudian alamat perusahaannya di mana, ya. Kemudian alamat fasilitas produksinya di mana juga ya, misalnya pabriknya atau tempat pembuatannya di alamat di mana. Jika berbeda diisi dengan alamat yang berbeda. Kemudian nama mereknya apa, misalnya Buko Pandan Ajib disebutkan ya, Buko Pandan Ajib ya. Buko Pandan Ajib. Ya. Jadi diisi mereknya apa. Ya. Kemudian jika ada nomor izin edarnya dicantumkan juga di sini. Jika ada, ya, jadi tidak diwajibkan. Kemudian jenis produknya apa, jenis produk minuman atau makanan. Kemudian daerah pemasarannya tinggal dicoret yang mana yang tidak diperlukan dicoret. Jadi kalau misalnya lokal tidak diperlukan dicoret, misalnya provinsi, nasional, internasional dicoret ya. Kemudian tujuannya ini sudah template ya. Ya sudah template, tidak diubah lagi. Kemudian yang bab keduanya kriteria sistem jamin produk halal. Nanti di sini kebijakan halalnya ditandatangani oleh pemilik atau pelaku usahanya ya. Jadi kebijakan halal ini juga ada template. Jadi kami berkomitmen dan bertanggung jawab untuk menghasilkan produk halal secara konsisten, berkesinambungan. Jadi sebagai pernyataan, makanya saya sebut self declare itu karena memang menyatakan dengan sendiri, dengan komitmen sendiri untuk melakukan proses halal, proses produk halal ya. Oke, kemudian di sini ada sub-babnya terkait sosialisasi kebijakan halal kepada kalian. Nah, ini udah template ya. Jadi ini dibaca kemudian diimplementasikan. Jadi perlu adanya sosialisasi di lingkungan perusahaan ya. Misalnya dengan menempelkan poster atau adanya rapat-rapat terkait komitmen dari pelaku usaha dan karyawan untuk melakukan proses produksi halal ya. Kemudian di subbab lainnya ada tanggung jawab pemilik usaha. Di sini juga template paling diisi di sini nama perusahaannya ya. Jadi nama perusahaannya tadi PT Sapa Mulia Insan ini ya. PT maaf, PT-nya Sapa Boga Sejahtera. Sapa Boga Sejahtera berarti ini bukan Buko Pandan Ajib tapi PT Sapa Boga Sejahtera. Perwakilan dicoba untuk menyediakan tempat lokasi usaha ya. Kemudian sama juga ya, ini juga di sini
Kemudian untuk bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan ya, pelatihan. Ya. Kemudian oke. Jadi kalau memang belum ada badan usaha di sini, nama pelaku usahanya nggak apa ya. Nama pelaku usahanya siapa misalnya. Nah, ini udah template semua ya, paling ditambahin di nama pelaku usaha atau nama usahanya atau nama PT-nya. Kemudian di poin 2 ini dalam hal terdapat perubahan bahan setelah mendapat hal buku pandan wajib. Maksudnya ini PT ya, PT wajib melaporkan kepada PPJPH atau nama pelaku usahanya di sini boleh. Kemudian di sini ada poin 3, membeli dan menggunakan. Jadi ini dibaca dan diimplementasikan ya sebagai acuan kewajiban dari pelaku usaha untuk tetap berkomitmen untuk melakukan proses produksi halal. Iya, oke, menjaga usaha, menjaga semua fasilitas produksi, menjaga ruang produksi. Nah ini sama ya, sudah template, artinya sudah harus mengikuti dengan poin-poin yang disediakan di manual SCPH. Oke, jadi ini detail ya, di sini dibaca, menjaga usaha, menjaga semua fasilitas produksi, menjaga ruang produksi, melakukan pensucian dan penyamakan kepada fasilitas produksi yang digunakan secara bersamaan ya, sesuai syariat Islam. Kemudian di sini apabila terkena najis ringan, najis uring bayi, laki-laki yang belum berumur, nah itu maka cara cucinya menggunakan air, dicukur dan direndam. Oke, nah ini sudah ya masuk. Ini udah template ya, jadinya diimplementasikan. Oke, ini nama usaha. Program ini untuk memenuhi persyaratan terkait produk. Sertifikat halal, menghasilkan produk yang aman, ya. Oke. Nah, baru ditandatangani. Nah, ini lampirannya terkait materi untuk pembuatan poster sosialisasi kebijakan dan edukasi halal. Ini materinya ya. Materi untuk pembuatan poster sosialisasi kebijakan dan edukasi halal. Ini materinya ini, kemudian kita buatkan posternya di lingkungan perusahaan ya, atau lingkungan pabrik atau tempat produksinya dari produk tersebut. Kemudian lampiran kedua, saat keputusan penetapan menjadi nilai halal. Nah ini nomornya adalah nomor dari pelaku usaha ya, atau perusahaannya. Jadi di sini adalah template untuk surat keputusan penetapan penyelia halal. Misal namanya Kirun ya, nama Islam, KTB berapa. Nah jika ada sertifikat pelatihannya disebutkan di sini. Jika ada, jadi tidak wajib ya, sebaiknya kalau ada dicantumkan. Oke, lampiran ketiga terkait materi pelatihan internal. Jadi pengetahuan hal haram ini perlu dilatih di internal di lingkungan perusahaan ya. Jadi pelatihannya diperlukan adanya nanti notulen dari pelatihan tersebut, dokumentasi pelatihannya atau sosialisasinya juga ya, terkait pentingnya untuk menjaga proses produksi halal ini. Kemudian di sini ada poin lain, pengetahuan sertifikasi halal ya. Dan di sini juga ada penerapan sistem jaminan halalnya. Ini template semua, jadi tinggal dibaca, paling diisi yang pengen perlu diisi. Nah, kemudian ini daftar bahan yang dalam bentuk tabel ya. Tadi kan dalam bentuk narasi saja, nah ini dalam bentuk tabel.
Jadi yang dicantumkan adalah nomor, kemudian nama dan merek, kemudian produsennya, nama perusahaan yang memproduksi, kemudian nomor sertifikat halalnya, dan masa berlakunya ya, cantumkan saja walaupun mungkin sudah lewat. Nah ini kemudian daftar bahannya. Jadi daftar bahan yang digunakan ya, misalnya buku pandan ajib ini, nama bahannya apa aja ya. Sesuai evaporasi, sesuai diagram jelly dan pandan dan lain-lain. Ini cantumkan di sini ya. Jika di sini ya, jika jenis produk yang dihasilkan ini beberapa, nanti saya kasih keterangannya. Kemudian lampiran berikutnya adalah lampiran 5 mengenai bukti atau catatan pembelian bahan. Jadi dalam sekali produksi yang dibeli atau dibelanjakan untuk bahan itu, sekali produksi itu berapa banyak kuantitasnya. Misalnya kalau susu 2 kaleng, misalnya susu evaporasi 2 kaleng, susu diricam itu 2 kaleng, nah disebutkan tanggal pembeliannya ya, dan nanti dilampirkan jika ada bonbon yang bonbon atau bukti pembeliannya. Nah ini kemudian form pemeriksaan bahan. Nanti di sini adalah form yang dilakukan oleh pemilik usaha dan penyelia halal yang perlu diisi ya, kapan diceknya oleh penyelia halal, tanggal berapa dicek, kemudian sesuai atau tidak sesuai. Kemudian lampiran berikutnya adalah form daftar periksa audit internal. Nah, jika ada audit internal, nanti ini audit internal bisa juga dilakukan oleh penyelia halal yang sekaligus pelaku usaha ya, atau jika penyelia halal berbeda dengan pelaku usahanya, berarti dengan orang yang berbeda. Nah ini diisi sesuai dengan arahan bahwa sebaiknya harus 100% ya semua ya. Jadi kalau misalnya memang ada yang tidak sesuai, berarti perlu disesuaikan untuk memenuhi syarat-syarat dari proses produksi halal ini. Jadi pelaku usaha harus merubah misalnya terkait prosesnya atau bahan yang digunakannya. Jika memang belum ada sertifikat halalnya, perlu diganti dengan yang sudah ada sertifikat halal. Oke, nah ini tabel isiannya auditnya ya. Jadi sudah ada template-nya, jadi tinggal dibintangin saja yang misalnya ya semua nih. Oke. Nah ini laporan hasil pendampingan PPH. Nah ini yang perlu diisi oleh pendamping PPH-nya atau pendamping halalnya ya. Oke, di sini nanti diisi oleh pendamping halal jika tidak diragukan. Nah ini pelaksanaan verifikasi halal juga ada template-nya ya. Nanti di sini tinggal diisi saja kapan ditetap kebijakan halal sudah ditetapkan, tanggal berapa, pada tanggal berapa ya, ditetapkan hari apa, pada tanggal berapa. Terus penyelia halalnya jika ditetapkan ada SK-nya, disebutkan SK-nya. Terus jika ada training, kapan trainingnya, yang diisi oleh pendamping halalnya. Oke, di sini adalah lampiran hasil uji laboratorium. Jika ada, tapi kalau nggak ada, kosongkan saja. Kemudian lampiran penjelasan proses dan kriteria sistem jaminan produk halal. Nah ini ada, nanti di sini oleh pendamping halal setelah melakukan verifikasi dan validasi. Nah ini diisi juga oleh pendamping halal. Jika direkomendasikan maka ditandatangani oleh pendamping halal untuk kemudian diupload di akun si halal. Baik, jadi ini form manual surat pernyataan pelaku usaha dan form manual SJPH yang memang wajib diisi oleh pelaku usaha yang ingin mengajukan sertifikat halal secara self declare.
Baik, itu saja mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat buat pelaku usaha atau pelaku bisnis untuk menerapkan proses produksi halal, dan mudah-mudahan bisa disetujui oleh MUI untuk diterbitkannya sertifikat halal. Ya, jadi pendaftar PPH harus memiliki akun si halal juga ya, yang tentunya bisa mengecek melalui akun si halal ya. Nah, ini namanya digitalisasi dari dokumentasi yang sudah dilakukan oleh pelaku usaha maupun pendamping PPH, yang tentunya nanti akan diteruskan ke BPJPH, kemudian ke MUI, dilakukan sidang jika memang prosesnya tidak ada kendala terkait kurangnya dokumen atau ketidaksesuaian dari standar yang sudah ditentukan. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan mengerti. Jika ada yang kurang paham bisa disampaikan di kolom komentar, dan saya akan bisa memberikan bahan-bahan yang bisa jadi bahan masukan atau informasi terkait proses produksi halal yang terkait self declare ini yang memang diperuntukkan untuk UMKM ya. Jadi semangat untuk memproduksi produk halal dan memiliki jaminan halal dengan memiliki sertifikat halal dari produk yang Bapak Ibu produksi. Terima kasih. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.